Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk petani khusus dan sekitarnya, Demak, Meranggen, kemudian ada Semarang, Purwodadi. Bersama praktisi budidaya padi, rendang, kajian padi. Pada hari ini ada kegiatan pendampingan petani mandiri ya. Di samping petani mandiri ada petani kelompok yang kemarin start awal dari desa Batersari, sekarang pulang di desa Langgar ya, Langgar Dalem, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Adapun nama petani mandiri domisili Palembang, wong kita galau. Sama seperti saya dulu, tapi sekarang saya sudah rehat karena ada sesuatu hal yang bikin saya tidak ke Jawa. Nama dari petani mandiri itu sendiri siapa? Nanang Budi Cahyono. Kegiatan sehari-hari kerja di instansi inspektorat Pak ya, BPK merintis mengoptimalkan untuk hari tua. Jadi mulai dari sekarang untuk menyisihkan hari tua nanti, memulai proses budidaya gurami ya, gurami sistemnya sistem bioflok seperti ini ya. Kita pakai infrastruktur diameter 3, kemudian ada wermes besinya sebagai security, kemudian ada karpet, dan retribusinya ada aerasi, mekanisme mesin yang menghasilkan energi listrik melalui kumparan, menghasilkan oksigen, mensuplai oksigen distribusi dari udara untuk kebutuhan ikan gurame. Adapun suplai untuk yang lain yang kita tumbuhkan dalam sistem bioflok itu sendiri ada bakteri, kemudian ada fitoplankton. Bakterinya sebagai decomposer untuk menguraikan sisa-sisa pakan, fesis, lisisnya daripada plankton, lisisnya daripada fitoplankton, nanti diuraikan supaya netral airnya, jadi tidak menimbulkan senyawa gas beracun seperti halnya nitrit, amoniak. Nah, senyawa tersebut bisa memberikan dampak keracunan pada ikan. Lalu aplikasi lainnya ada hormon ya, hormon efficacious growth stimulating untuk pertumbuhan, percepatan ADG. Percepatan rata-rata pertumbuhan ikan per hari. Kalau untuk risetnya variabel RAL, rancangan acak lengkap, setiap per minggunya sekali kita hitung minggu pertama dan minggu kedua, nanti ketemu dibagi 7. Untuk kenaikan ikan rata-rata per hari itu berapa, tentunya nanti ada rumusnya sendiri. Kemudian ada fermentasi bekatul untuk penumbuhan, untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton yang dibutuhkan ikan gurami untuk suplai protein nabati. Nah, ini adalah penampakan dari sistem bioflok ya, treatment 1 minggu ya, treatment 1 minggu. Alhamdulillah sudah ada penampakan yang berbentuk gel. Bioflok itu sendiri itu adalah bio kelas daripada bakteri, kemudian ada nematoda. Bakteri sendiri itu ada bakteri aerob, bakteri yang mampu hidup dengan suplai oksigen dari luar. Anaerob, dia mampu membuat yang siklus perkembangbiakannya, dia mampu membuat
oksigen sendiri untuk pembelian selnya dari dalam tubuh hasil respirasi bakteri pernapasan untuk kegiatan aktivitas pembelian sel, yang terutama selnya sendiri kalau kita jabarkan itu banyak sekali bakteri berdasarkan strukturalnya, itu ada basil dan segala macam. Kemudian ada bakteri berdasarkan pembelian selnya, ada konjugasi, ada meiosis dan lain sebagainya. Ini distribusinya oksigen kita pakai selang 3/16 ya. Nah, untuk start awal nanti saya setting seperti ini. Nanti kalau udah pengembangan kita mendistribusikan pakai pralon. Nanti setiap satu pralon disuntik 4 cabang, 4 titik, disambung dengan pen masuk ke kolam. Kemudian ada stone batu aerasi untuk memecahkan partikel air. Karena partikel air itu ada, kalau kita lihat di mikroskop itu ya ada yang kasar, ada yang lembut ya. Nah ini di sisi lain untuk pengadukan, fungsinya aerasi ini untuk pengadukan pencampuran aplikasi supaya secepat mungkin larut di dalam air. Kemudian untuk menguraikan, menetralkan senyawa gas-gas beracun di dalam media air. Sementara itu dulu penjelasan dari saya. Untuk berikutnya kita sambung ke periode berikutnya, proses monitoring. Nanti kita bisa konfirmasi sama Pak Nanang di Pak Nggih, melalui WA dan bisa telepon kontak person saya. Nah sekarang mau saya tanyakan ya kepada Bapak Cahyono ya, Nanang ya, apa langkah awal memulai budidaya ini, padahal kerjanya ya cukup jauh ya di Palembang. Motivasi apa sampai Bapak Nanang membuat budidaya gurami sistem bioflok? Monggo Pak Nanang dijelaskan biar petani-petani kelompok atau petani mandiri nanti mempunyai tergugah hatinya untuk memproses. Karena kalau orang sukses itu harusnya mau berproses, sukses suka berproses. Lambat laun nanti akan ketemu hasilnya. Monggo Pak Nanang. Sebelumnya saya sebenarnya belum tahu budidaya ikan dan lain-lain. Cuma pas waktu untuk cari untuk apa namanya, kerja sampingan, penghasilan sampingan, ternyata ada budidaya yang sepertinya itu untuk cara penerapannya itu lebih gampang, lebih bisa. Akhirnya kita dapat sistem yang bioflok. Ketika kita cari untuk informasi terkait bioflok, ketemu kita Bapak Siswanto, Pak Siswanto. Akhirnya kita sampai ngobrol sampai bagaimana proses dari awal sampai cara budidaya sampai panen. Akhirnya sepertinya lebih gampang pakai bioflok dan pakai kolam bulat. Akhirnya kita langsung ambil langkah untuk langsung praktek. Jadinya kita tanpa menunda-nunda. Nah, terus untuk ikannya kita ambil untuk yang kira-kira yang lebih kuat dan tahan daripada yang lainnya. Jadi kita ambil yang gurame. Dan untuk yang lebih lanjutnya kita untuk mencoba dulu. Jadinya belum tahu sebenarnya apa kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita masih tetap minta bantuan dari Pak Siswanto. Terima kasih Pak. Begitulah ungkapan dari Bapak Nanang itu sendiri ya. Saya sangat antusias sekali. Saya mohon untuk petani-petani, monggolah mari kita berproses. Karena tanpa kita perlakuan, tanpa kita proses, tentunya kita tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan hasil. Petani jangan takut, petani jangan bimbang. Kadang petani menanyakan, ikan saya nanti kalau mau dijual kemana Pak? Jangan takut,
tim market supply, baik dari nila, udang, semuanya sudah ada. Tinggal saya kontak, kita kerjasama, kita mitra. Nanti tak berikan kontak-kontaknya untuk supplier divisi, misalkan ikan air tawar atau ikan air payung. Jadi yang utama yang kita mulai, bagaimana cara membuat ikan hidup dulu. Jangan menanyakan gimana yang harus saya jual, ya itu perlu, tapi itu nyusul. Karena medsos secara online itu banyak sekali, kita bisa bertanya-tanya sama teman-teman grup. Di grup Facebook itu banyak sekali yang harus kita tanyakan, dari grup air tawar, nila, bawang, gurami, patin, lele, itu sudah ada semua. Nanti tinggal kita mencari mitra atau partner yang tentunya saling menguntungkan. Jangan kadang merugikan sepihak atau parasitisme, itu tidak boleh, karena hukum alam akan berjalan. Sekian dulu dari profesi budidaya Karesidenan Pati. Untuk kedepannya saya selalu siap hadir melayani teman-teman bintek atau pelayanan petani mandiri. Untuk selanjutnya akan datang, saya secara berkala akan keliling ya, sesuai jadwal. Kebetulan di Kudus saya juga ada relasi lagi, minta bantuan sistemnya untuk nila, bioflok, sama gurami. Tapi yang satunya untuk petani gurami belum selesai membuat kolam. Nanti kalau sudah selesai, saya harus identifikasi kolam dan airnya. Sekian dulu teman-teman petani mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.